Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau di atas segalanya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya nama-Mu Yesus. Halo, kami adalah orang tua dari Eileen, kelompok SWAM TKB Beningasi. Eileen sudah bersekolah di Beningasi sejak TVK. Dan selama bersekolah, yang kami sukai dari Beningasi adalah pendidikan karakter Kristennya benar-benar diterapkan. Guru-guru selalu mendorong untuk anak-anak kami melakukan karakter. Untuk pelajarannya, kami juga sangat senang. Sekolah juga mengajarkan cara berkomunikasi, problem solving, membuat karya, semuanya itu sangat menyenangkan bagi anak kami. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, mau tidak mau, Eileen harus sekolah dari rumah. Sekolah berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan belajar di rumah
tetap terasa menyenangkan. Sekolah juga mengirimkan alat-alat penunjang seperti buku, alat tulis, dan juga mainan. Setiap minggu ada pertemuan dengan orang tua mengenai evaluasi belajar, juga pembekalan untuk kami dalam membimbing dan menemani Elin selama belajar di rumah. Kami juga melihat bahwa guru-guru komunikasi, berdedikasi, kreatif, juga ada semangat gitu selama belajar online, sehingga membuat learning bagi Elin anak kami sangat menyenangkan, dan juga dia benar-benar bisa belajar waktu di rumah. Terima kasih, terima kasih. Hidup kami lebih berarti karena tujuan hidup yang pasti. Berkarakter cerdas, beriman, dasar untuk hadapi masa depan. Kami ada karena anugerah, dibentuk jadi agen perubahan. Siap hadapi semua tantangan, jadi jawaban bagi dunia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya depan bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, memimpin masa depan Indonesia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya depan bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah memimpin masa depan dunia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya. Tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami. Saat kami mungkin mengalami berbagai macam masalah, kami belajar untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Adakah yang lebih setia dan penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir di dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya. Ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan. Sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Oh, haleluya, Yesus segalanya. Nyanyikan bersama-sama. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus?
sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak untuk disembah. Hanya nama Yesus satu-satunya tempat kita berpegang teguh. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah tergoyahkan iman percaya kami. Halo, kami adalah orang tua dari Eileen, kelompok Suang TKP Bendikasi. Eileen sudah bersekolah di Bendikasi sejak PVK. Dan selama bersekolah, yang kami sukai dari Bendikasi adalah pendidikan karakter Kristennya benar-benar diterapkan. Guru-guru selalu mendorong untuk anak-anak kami melakukan karakter. Untuk pelajarannya, kami juga sangat senang. Sekolah juga mengajarkan cara berkomunikasi, problem solving, membuat karya. Semuanya itu sangat menyenangkan bagi anak kami. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, mau tidak mau, Eileen harus sekolah dari rumah. Sekolah berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan belajar di rumah tetap terasa menyenangkan. Sekolah juga mengirimkan alat-alat penunjang seperti buku, alat tulis, dan juga mainan. Setiap minggu ada pertemuan dengan orang tua mengenai evaluasi belajar, juga pembekalan untuk kami dalam membimbing dan menemani Eileen selama belajar di rumah. Kami juga melihat bahwa guru-guru Bendikasi berdedikasi, kreatif, juga ada semangat gitu selama belajar online, sehingga membuat learning bagi Eileen anak kami sangat menyenangkan dan juga dia benar-benar bisa belajar waktu di rumah. Terima kasih Bendikasi. Hidup kami lebih berarti karena tujuan hidup yang pasti. Berkarakter cerdas, beriman, dasar untuk hadapi masa depan. Kami ada karena anugerah, dibentuk jadi agen perubahan. Siap hadapi semua tantangan, jadi jawaban bagi dunia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya depan bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, memimpin masa depan Indonesia. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah cahaya depan bangsa. Kami murid sekolah masa depan cerah, kamilah memimpin masa depan dunia. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki 2/3 bagian dari tahun 2020 dan bulan Agustus ini pun akan segera berlalu dari kita. Banyak hal yang kita alami, namun ada satu hal yang saya yakin. God is good all the time. Allah baik di sepanjang masa. Keadaan bisa berubah, situasi di sekitar kita bisa semakin tidak menentu, tetapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Surabaya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Roh Kudus hadir dan siap melawat serta memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita. Saya rindu setiap saudara, kita aktif terlibat di dalam praise and worship,
memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan tim worshiper yang memimpin kita. Kita bersama-sama mengangkat tangan, kita bertepuk tangan, melompat-lompat sebagai satu ekspresi rasa syukur kita dan kekaguman kita akan Tuhan. Dan biarlah kita juga membuka hati untuk menyambut firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita dan akan mengubahkan hidup kita. Mari kita bersama-sama satu hati berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa mengawal kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kami. We really need you. Kami sungguh butuh Engkau ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga melalui live streaming ini. Kami mau Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang kami sedang hadapi, kami mau mendudukan hati kami mau mengangkat jiwa dan roh kami. Dan biarlah kebenaran Tuhan yang sebentar disampaikan boleh meneguhkan kami, boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami, hidup kami senantiasa berkemenangan di dalam kondisi-kondisi yang kami sedang hadapi. Terima kasih ya Bapa, Engkau hadir memberkati dan mengurapi ibadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Kita puji Dia, Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib di sepanjang kehidupan kita. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
ajaib Tuhan. Amen. Layak disembah, terima pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Tuhan Yesus Tuhan kami, Tuhan yang ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, saudara yang di rumah, semua kita limpah dengan sukacita Tuhan. Jangan pernah bertanya, COVID itu sampai kapan? Tapi biarlah kita yakin, kalau kita dalam naungan sayap Tuhan, kita akan menikmati berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan salam, pelukan ke suamimu, istrimu, anakmu. Katakan engkau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan melimpah-limpah. Amin. Bersama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes Lord. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu. Yes, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yang kami rindukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu Thank you Jesus. berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Boleh dong lambai-lambaikan tangannya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung. Amin. Bagai Raja Wali, melintasi badai. Seberat beban hidupmu, mari nikmati dan lewati bersama dengan Tuhan. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Firman Tuhan berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, lebih tinggi, melintasi badai kehidupan. Dia tidak akan pernah goyah, tapi dia akan semakin kuat, dan bertambah kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Jangan pernah khawatir. Bawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
mau lebih lagi bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Ya, Dia Allah yang baik, tidak pernah terukur kasih setianya. Haleluya. Yang di rumah tepuk tangannya mana dong? Yang di rumah tepuk tangannya mana? Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan amin. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Terlalu panjang dan terlalu lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selama-lamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Yuk naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerah Tuhan. Takkan berhenti ku memuji-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mau melompat? Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Walaupun di rumah boleh dong memuji Tuhan. Setidaknya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Mau memuji Tuhan, mau menari buat Tuhan. Come on. Yang bingung gerakannya boleh ikutin singer ya. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang besar. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Haleluya. Memuji Tuhan, bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, amin. Besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, thank you Lord. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yuk lompat buat Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar
setiamu besar selamanya. Thank you Jesus. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasihnya besar. Kasihnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan kami tidak perlu takut dan gentar oleh apapun. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan pengharapan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau, Tuhan, Bapa kami, tidak akan pernah melepaskan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami puji Engkau Tuhan, Allah kami. We worship you Lord, we worship you Lord. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit flow. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart.
Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship. Let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, Lord, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Worship you, Lord, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love to worship you with all of my heart, with all of my soul, with all of my strength. Engkau besar, layak terima sembah. Oh, haleluya. Dia hadir di sini, Dia hadir di sini. Sembah ditinggikan Engkau, Allah yang besar, Allah yang besar. Dulu, sekarang dan selamanya besar Engkau. Tuhan, ajaib dan heran selamanya. Kuasamu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Pengharapan kami, sumber pertolongan kami, hanya Engkau Yesus satu-satunya. Kesudahan dalam hidup kami, kami mau berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Kami puji Engkau Tuhan Allah yang Maha Tinggi.
Sebab Engkau besar, Precious. sebab Engkau mulia. Yes, You are good. for your name, for your name is great and greatly to be praised. Bersama katakan, I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh For your name is great and greatly to be praised. Sebab Engkau besar Tuhan, layak terima penyembahan kami, pujian kami, pengagungan kami. Hanya bagi Hanya Engkau layak terima pujian kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami hanya memandang Engkau Tuhan. Apapun kami hadapi, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah kami. Tuhan, kami mau senantiasa berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dari dalam hidup kami, yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu itu menguatkan kehidupan kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Yang bila kami mau taat Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami. Kami naikkan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami melaskan doa kami. Semuanya percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini
kami diberi kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah online. Doa kami dimanapun kami berada, diberkati. Kami berdoa melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Biar firman-Mu itu yang meneguhkan, menguatkan setiap kami, mengajar kami bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, Roh Kudus, urapi setiap kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan kesungguhan hati, kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan diambil pada minggu terakhir dari bulan Agustus ini adalah jadilah sempurna. Setelah beberapa minggu kita membahas bagian pertama dari khotbah Tuhan Yesus yang biasa dikenal dengan khotbah di bukit. Nah, saat ini kita sampai kepada rangkumannya. Sebagaimana yang dirangkum oleh Matius, kitab Matius pasal 5 ayat 48 berkata begini, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Haruslah kamu sempurna. Mungkinkah? Mungkinkah kita menjadi sempurna? Apakah Kristus sedang menetapkan sebuah standar yang terlalu tinggi? Untuk itu kita perlu tahu dulu, makna kata sempurna itu apa? Pada waktu Alkitab mengatakan Matius 5 tadi berkata, karena itu. Ini kalimat penghubung yang sangat penting, karena apa? Karena ayat-ayat sebelumnya. Nah, Matius ini membungkus bagian pertama dari khotbah di bukit dengan pernyataan ini. Untuk itu kita semua perlu mengetahui, membaca ulang ayat-ayat sebelumnya. Sebelum pada kesimpulan ini. Di Matius pasal 5, di situ kita bisa melihat tentang sabda bahagia atau yang biasa dikenal beatitudes. Kemudian bagaimana menjadi garam dan terang dunia. Dan juga beberapa minggu ini sudah mengupas tentang kesalehan kita sebagai anak-anak Allah. Itu ayat 17 sampai 47. Nah, ayat ini juga tidak dapat dilepaskan dari rangkaian konteksnya sampai Matius pasal 7. Kalau biasanya dikenal sebagai khotbah kerajaan Allah. Bagaimana kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Tapi juga kita perlu tahu dalam konteks budayanya. Pada saat diucapkan yaitu sekitar abad 1. Nah, kata sempurna berbeda maksudnya dengan pemahaman kita tentang kata sempurna saat ini. Pemahaman kita tentang sempurna saat ini, pemahamannya adalah bermakna without any blemish, tanpa ada kecacatan, without any flaw, tanpa ada noda. Apakah sempurna itu juga bicara tentang tanpa kesalahan, tanpa noda, seperti yang kita pahami saat ini? Nah, kita perlu tahu kata sempurna itu. Sempurna atau dalam bahasa Gerikanya, karena ditulis dalam bahasa Gerika, dalam budaya saat itu di mana dalam orang-orang Yahudi, dalam bahasa Gerika atau teleoi itu memiliki nuansa menyelesaikan. Jadi kita tidak harus tanpa cacat atau tanpa kesalahan untuk menyelesaikan sesuatu. Kita hanya perlu menyelesaikan. Nah, coba ambil contoh. Ketika ujian pelajaran yang lain dapat nilai 100. Sementara yang lainnya bisa jadi dapat nilai di bawah 100. Jika pemahaman perfect atau sempurna ada 100, maka yang di bawah 100 berarti tidak sempurna. Namun kalau kita melihat makna sesuai konteks budaya, bukan itu. Maknanya adalah kalau setiap siswa yang telah menyelesaikan ujiannya, itu disebut sempurna atau accomplish, menyelesaikan tugas. Jadi jika makna sempurna atau teleloi adalah menyelesaikan atau accomplish, maka kesempurnaan dalam kesalehan Kristiani adalah sebuah proses. Saya ulangi. Yang pertama kita melihat bahwa kesempurnaan dalam kesalehan Kristiani adalah sebuah proses. Jadi jangan memaknai kesempurnaan sebagaimana makna kita saat ini. Without blemish, without flaw, tetapi harus bisa melihat artinya. Dengan kata lain, kesempurnaan kesalehan Kristiani adalah sebuah proses. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebagaimana ditulis dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Nah, saya ingin memberikan dorongan kepada setiap saudara semua.
Kadang-kadang kita bisa putus asa ketika kita mengerti tentang kata-kata sempurna dalam pemahaman kita saat ini. Karena kita nggak akan pernah bisa mencapainya. Waktu melakukan firman Tuhan sepertinya gagal berulang-ulang. Namun bangkitlah kembali. Melalui proses ini semakin kita ini diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Teruslah berlari dengan memandang kepada Kristus. Karena kesempurnaan kesalahan Kristiani adalah sebuah proses. Kemudian yang kedua, kita melihat bagian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan dalam kesalahan Kristiani bukan hanya dikontraskan dengan kesalehan para pemungut cukai atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau membaca bagian ini kita bisa lihat ya, sebenarnya dalam konteks ini Tuhan bukan saja mengkontraskan kesalehan Kristiani dengan kesalehan yang dimiliki oleh orang-orang belum percaya ataupun juga para pemungut cukai. Bukan hanya itu, tapi bahkan disejajarkan. Karena Alkitab mengatakan sama seperti dengan kesempurnaan Bapa di surga. Bukan hanya dikontraskan kesalahan Kristiani kita, bukan hanya dikontraskan dengan para pemungut cukai ataupun orang-orang yang lain, namun juga disejajarkan. Karena Alkitab mengatakan haruslah kamu sempurna sama seperti dengan Bapamu adalah sempurna. Nah pertanyaannya, mana mungkin? Apa mungkin kita ini bisa sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna? Nah jawabannya jelas, tidak akan pernah mencapainya. Lalu bagaimana? Kalau kita nggak pernah bisa mencapainya, lalu bagaimana? Nah kesempurnaan dalam kesalehan Kristen didasarkan pada anugerah Allah. Anugerah Allah inilah yang menjembatani titik terjauh yang dapat kita capai. Saya beri contoh begini. Anugerah Allah itu jadi jembatan. Jadi kalau saya bisa mencapai kesalehan saya di sini, sementara standar Allah di sini, artinya dengan kata lain kalau pemahaman sempurna seperti saat ini, kita nggak sempurna. Nggak bisa sama. Jangankan sama, sampai ke titik poin tertentu saja belum tentu, tidak mencapai sekali standar itu. Jadi dengan kata lain kita melihat bahwa kesempurnaan kesalehan Kristen itu memerlukan anugerah Allah. Nah anugerah Allah inilah menjembatani antara jangkauan terjauh kita di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam kesalehan Kristiani dengan standarnya Allah, itu dijembatani. Dan sekali lagi juga berangkat dari anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan ini bukan semata-mata karena kita harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, enggak akan pernah bisa. Justru kita harus dikuatkan bahwa Kristus Yesus telah menggenapinya. Itu sebabnya dia berkata, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Dialah penggenapan dari hukum Taurat. Sebagaimana kitab Roma berkata begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu Roma 8 ayat 3. Artinya semua tuntutan hukum Taurat sudah ditanggung, sudah dipikul oleh Kristus Yesus. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu, upaya manusia untuk mencapai kesempurnaan justru akan menghasilkan keputusasaan dan tuduhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika berupaya untuk sempurna, justru berakhir dengan keputusasaan dan akhirnya dengan tuduhan terus-menerus. Dan setan pun akan mendakwa, tuh lihat kamu kan gak bisa. Memang betul kita gak akan pernah bisa. Namun ketika kita ini percaya sungguh-sungguh kepada korban Kristus yang telah memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Bapak Ibu dengan saya akan dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Anugerah Allah di dalam Kristus memampukan Bapak Ibu dengan saya melakukan firman Tuhan. Jadi pengejaran kesempurnaan kesalahan Kristiani bukan supaya Bapak Ibu dengan saya memenuhi syarat untuk diampuni. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir begini ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan semua kesalahan Kristiani supaya kita ini semakin diampuni. Tidak.
Semua sudah selesai lewat karya salib Kristus. Pada waktu Kristus berkata, it is finished, selesai. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan untuk upaya supaya kita diampuni. Namun lebih semata-mata itu sebagai buah roh. Jika kita ini anak-anak Allah, hal yang wajar atau sewajarnya kalau kita ini berlaku sebagai anak Allah. Dan juga kalau kita lihat rangkaiannya tentang khotbah kerajaan Allah, yaitu Matius pasal 7, karena itu masih dalam satu rangkaian. Di situ disebutkan tentang dua jenis dasar bangunan. Yang satu dibangun di atas batu karang, yang satu di atas pasir. Nah, kita sudah tahu persis di bagian itu, seseorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dengan kata lain dalam kehidupan ini, pada waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti kita menghadapi yang namanya gelombang kehidupan. Dan kalau itu menerpa kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, rumah kehidupan kita tidak akan roboh. Kemudian bagian selanjutnya kita melihat, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya sedikit menjelaskan sedikit, saya kutip-kutip sedikit bahasa asli, bukan maksudnya supaya kita seperti sok bahasa Gerika, bukan. Tapi menarik, ayat ini menarik sekali karena itu sebuah rangkuman yang mengkonklusi, meraping, membungkus uraian di ayat sebelumnya. Karena terus kamu sempurna, tapi menarik di sini kalau melihat bahasa aslinya, kata kamu ini ada transisi. Kamu yang pertama, karena itu haruslah kamu, itu himeis. Artinya kata ganti orang kedua tapi jamak. Kemudian di berikutnya sama seperti Bapamu. Mu di sini pakai kata-kata Gerika himon. Yang artinya adalah kata ganti orang kedua tapi singular, tunggal. Apa yang membuat ini berbeda? Apakah ada maknanya? Sangat. Jadi transisi dari jamak ke singular, dari himeis orang kedua jamak ke orang tua tunggal. Sebenarnya ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mengejar kesempurnaan kesalahan Kristiani dimungkinkan hanya dalam kebersamaan. Amsal berkata begini, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Dan kemudian bagian kitab Filipi mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Jadi Bapak Ibu justru kesalahan Kristiani itu akan nampak atau berfaedah ketika kita hidup dalam kebersamaan. Nah, kekristenan tidak mengajar untuk mencapai kesempurnaan kesalahan hidup itu tidak dengan cara menyendiri atau bertapa atau menyiksa diri, askese dan sejenisnya, bukan itu. Betapa banyak orang menunjukkan begini, oh kalau kamu mau saleh, sempurna, kamu mengasingkan diri bertapa, bukan itu. Alkitab tidak mengajar kesempurnaan dalam kesalahan Kristiani dicapai tidak dengan cara menyendiri. Dan itu bukan ajaran kekristenan. Justru ajaran kekristenan mengajar kita bagaimana mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian. Pada waktu kita berelasi, pada waktu kita bersama-sama dengan banyak orang, justru itulah kesalahan kekristenan itu akan nampak. Jadi Bapak Ibu saya justru mendorong Bapak Ibu semua untuk ikut kontak, gabung dengan kontak. Walaupun saat ini banyak kontak melakukannya secara online, secara Zoom. Tapi saya dorong, jangan menyendiri. Jangan kita mengasingkan diri. Betapa banyak orang mengajar kita. Kalau kamu mau sempurna, tidak mengalami gangguan apapun. Kita harus tinggal menyendiri, di kuah-kuah, menyiksa diri. Kita berpikir dengan menyiksa karena itu Plato. Ajaran Plato yang mengatakan bahwa tubuh ini jahat, sementara roh itu baik. Jadi tubuh perlu disiksa. Bukan begitu. Justru kesempurnaan dalam kesalahan hidup Kristiani itu tercapai pada waktu kita bersama-sama. Renungan ini singkat namun juga membuat kita untuk berpikir sungguh-sungguh. Jadilah sempurna, mungkinkah? Tidak mungkin jawabannya. Tapi saya sudah menjelaskan banyak hal tadi. Kalau kita memahami kesempurnaan seperti pemahaman kita saat ini, yaitu without
tanpa ada cacat, tanpa noda, pasti nggak mungkin. Tapi kalau kita memaknai, melihat kata sempurna menurut konteks pada masa itu, konteks budaya, yaitu sempurna berarti tentang accomplish, mencapai. Maka kita bisa melihat bahwa kesempurnaan itu sebuah proses yang terus menerus. Jadi jangan putus asa, kita semua sedang berproses sampai kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu gambaran Kristus Yesus. Dan kita bisa melihat bagaimana kesempurnaan yang Alkitab mengatakan sama seperti. Dan ini nggak mungkin sama sekali. Bagaimana kita bisa sama seperti Bapa yang sempurna. Tapi kita sudah melihat tadi, saya sudah menjelaskan. Dan yang terakhir, kesempurnaan dalam kesalahan Kristiani justru akan nampak dan berfaedah pada waktu kita hidup dalam kebersamaan atau dalam komunitas. Bapak Ibu sungguh saya mendorong Bapak Ibu semua. Jangan menyendiri, yang suka menyendiri, gabunglah dalam komunitas. Karena pasti kita akan diasah. Kita menganggap diri kita sudah benar. Kita menganggap diri kita sudah baik. Contoh kayak saya di mimbar begini ini, kayaknya semua harus serba perfect. Semua diatur dengan serba perfect. Orang yang tidak kenal saya akan melihat bahwa baik. Tetapi akan nampak yang sesungguhnya justru dalam keseharian. Disitulah kita bisa melihat bahwa kesempurnaan di dalam kesalahan kekristenan itu semakin bertumbuh ketika kita hidup dalam komunitas. Saya mendorong Bapak Ibu semua, mari kita semua berangkat dari anugerah Kristus yang sudah kita terima dan terus berproses. Hidup semakin hari bertambah. Sebagaimana kitab 1 Petrus mengatakan tambahkanlah pada imanmu ketekunan. Pada ketekunan penguasaan diri. Pada penguasaan diri kasih kepada saudara-saudara seiman. Kenapa kita harus menambah-nambahkan? Supaya kita dibuat berhasil dalam pengenalan kita akan Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami tidak mungkin bisa mencapai sempurna seperti pemahaman kami. Dan tak banyak orang akhirnya menyiksa dirinya hanya supaya bisa sempurna seperti pemahamannya. Dan tak seorang pun bisa mencapai tuntutan Allah. Itu sebabnya kami bersyukur untuk siang hari ini. Bahwa Kristus sudah mati bagi kami untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Dan kami mengucap syukur, Kristus bukan hanya mati tetapi dia bangkit. Disitulah kami diingatkan bahwa semua tuntutan hukum Taurat sudah ditanggung oleh Kristus Yesus. Apa yang kami kerjakan untuk melakukan firman Tuhan, itu kami lakukan dengan sukacita. Biar kesalehan, supaya buah-buah roh itu semakin nampak dan semakin nampak. Kalau benih ilahi yaitu Kristus Yesus ada dalam diri kami percaya benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kiranya dalam hari-hari sudah masa-masa yang seperti inilah Tuhan. Kesalahan Kristiani justru harus semakin dimunculkan, semakin nampak. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau menolong setiap kami. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengar. Mari kita terus melatih iman kita untuk mempraktekkan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan menggenapi janji-janjinya. Sebentar lagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai ungkapan kasih kita dan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama mendedikasikan persembahan kita ini di dalam doa. Mari bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sumber berkat bagi kami. Kami berterima kasih karena kami boleh mendapatkan kesempatan, kami mendapatkan privilege untuk kami mengambil bagian, terlibat di dalam pekerjaan-Mu di gereja ini melalui persembahan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan korban persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kami dedikasikan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Amin.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah Tuhan. Layak disembah. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Pesan saya satu hal, mari kita tangkap maksud Tuhan melalui message pada hari ini. Dan jangan lupa, saudara, kita tetap semangat dan terus mengimani perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, untuk jamahan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur untuk sukacita-Mu yang melimpah atas kami. Kami berdoa biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau. Allah Bapa yang Maha Besar, kasih-Mu tidak terukur bagi kami, kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan ini. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, serta pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang menuntun, menyertai, memberkati, dan menandai hidup kami dengan keberhasilan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengangkat tangan kita di mana Bapak Ibu berada. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah yang melimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus menuntun menyertai kehidupan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari setiap kita yang percaya katakan amin, amin. God bless you. Stay strong, stay healthy. Tuhan memberkati. Mari dimanapun Anda berada, naikkan sukacita buat Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan kita Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan.
Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Karena ada sukacita di antara kita. Dimanapun kita berada, ada sukacita surga terjadi. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan iman sekali lagi sama-sama. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terbesar, yang terhebat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya. Tempat pengharapan kami, tempat perlindungan kami. Saat kami mungkin mengalami berbagai macam masalah, kami belajar untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Adakah yang lebih setia dan penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Halo, kami adalah orang tua dari Eileen, kelompok Suam TKP Bendikasi. Eileen sudah bersekolah di Bendikasi sejak PVK. Dan selama bersekolah, yang kami sukai dari Bendikasi adalah pendidikan karakter Kristennya benar-benar diterapkan. Guru-guru selalu mendorong untuk anak-anak kami melakukan karakter. Untuk pelajarannya, kami juga sangat senang. Sekolah juga mengajarkan cara berkomunikasi, problem solving, membuat karya. Semuanya itu sangat menyenangkan bagi anak kami. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, mau tidak mau, Eileen harus sekolah dari rumah. Sekolah berusaha semaksimal mungkin supaya kegiatan belajar di rumah tetap terasa menyenangkan.
Sekolah juga mengirimkan alat-alat penunjang seperti buku, alat tulis, dan juga mainan. Setiap minggu ada pertemuan dengan orang tua mengenai evaluasi belajar, juga pembekalan untuk kami dalam membimbing dan menemani Elin selama belajar di rumah. Kami juga melihat bahwa guru-guru komunikasi, berdedikasi, kreatif, juga ada semangat gitu selama belajar online. Sehingga membuat learning bagi Elin anak kami sangat menyenangkan dan juga dia benar-benar bisa belajar waktu di rumah. Terima kasih,